Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Sayyidah Kitchen. Pada kali ini saya akan membuat bolu karamel sarang semut satu telur tanpa menggunakan oven. Di sini hanya menggunakan dengan panci bekas yang dialasi dengan pasir seperti ini. Nah, di sini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang tidak punya oven karena dengan bahan yang sederhana dan alat yang seala kadarnya, tapi kita masih bisa membuat bolu karamel yang super enak. Jadi teman-teman gak perlu ribet-ribet beli oven segala ya. Dengan cara seperti ini teman-teman bisa membuat bolu karamel yang super legit, lembut, kenyal, dan menul-menul. Dan hasilnya pun tidak kalah dengan yang menggunakan oven. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai panci bekas, dandang bekas, atau wajan bekas, jangan dibuang ya. Itu bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk membuat berbagai macam makanan atau perboluan. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu cara pembuatannya seperti apa dan bahannya apa saja, mari simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita akan membuat gula karamel atau air karamelnya terlebih dahulu. Siapkan teflon atau wajan. Siapkan gula pasir sebanyak 180 gram. Kita ratakan asal rata seperti ini saja, atau bisa juga kita goyang-goyang kayak gini ya. Kita tunggu sampai gula karamelnya meleleh. Kalau terlihat gula karamelnya sedikit meleleh seperti ini, bisa kita goyang-goyang gagang teflonnya. Untuk menghindari kegosongan, lebih baik kita akan aduk pelan-pelan seperti ini saja ya. Aduk-aduk terus gula karamelnya, jangan sampai gosong. Dan jangan lupa gunakan api yang paling kecil ya. Aduk-aduk terus hingga benar-benar gula karamelnya larut. Kalau sudah larut semua seperti ini, kita tuang air panas sebanyak 200 ml. Tuang secara bertahap, pelan-pelan, jangan sampai terkena tangan kita ya, karena air yang dituang di air karamel yang lagi mendidih ini membahayakan sekali ya teman-teman. Tuang semua airnya hingga selesai. Aduk kembali hingga benar-benar gulanya larut semua. Aduk-aduk terus ya, jangan sampai berhenti. Kalau sudah terlihat gula karamelnya larut semua seperti ini, kemudian kita akan angkat dan kita akan dinginkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan wadah atau mangkuk ukuran sedang seperti ini. Pecahkan satu butir telur ukuran sedang. Tambahkan 1/4 sendok teh garam atau secukupnya. Tambahkan juga vanili cair, bisa diganti dengan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh juga. Dan aduk-aduk hingga tercampur merata. Cara pengadukan telurnya asal saja ya, jangan sampai mengembang. Lalu tambahkan tepung-tepungnya, yaitu tepung terigu sebanyak 50 gram, tepung tapioka sebanyak 50 gram. Lalu tambahkan baking soda dan baking powder masing-masing sebanyak setengah sendok teh. Aduk-aduk kembali asal tercampur rata saja, sambil kita menuangkan air karamel yang sudah dingin tadi. Kita tuang semua air karamelnya. Lalu kita akan aduk-aduk kembali hingga semua bahan tercampur. Aduk-aduk terus hingga semua air karamelnya larut atau menyatu dengan bahan-bahan yang lainnya. Kalau udah semua, kita akan tambahkan 1 saset SKM putih. Bisa teman-teman ganti dengan merek lain ya. Lalu aduk-aduk kembali hingga susunya tercampur dengan merata. Kalau udah, kita akan tambahkan minyak goreng. Minyak goreng yang digunakan mereknya bebas ya. Nah, ini sebanyak 5 sendok makan seperti ini.
Kalau udah, kita akan aduk-aduk kembali hingga benar-benar minyak gorengnya tercampur dengan merata. Untuk menghasilkan tekstur adonan bolu karamel yang lebih halus, kita wajib saring. Kita siapkan saringan, saring semua adonan bolu karamel yang sudah ready tadi. Kalau udah, kita akan kocek-kocek atau ditekan-tekan dengan whisk seperti ini. Nah, ini terlihat adonan karamelnya banyak yang menggerindil. Atau bisa juga kita tekan-tekan dengan sendok seperti ini ya. Nah, kalau udah, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita akan siapkan loyang ukuran 16 x 7 cm. Kita olesi dengan Carlo. Untuk pembuatan Carlo, 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin. Campur jadi satu ya. Nah, kemudian kita aduk-aduk kembali sebelum kita tuang ke loyang. Kalau sudah, kita siap panggang. Panggang dengan cara yang sederhana atau alat yang seala kadarnya. Di sini saya menggunakan dengan teflon bekas. Ini teflon bekas sudah nggak dipakai. Lalu kita akan tuang pasir secukupnya. Pasir yang digunakan harus benar-benar bersih ya. Kemudian diratakan seperti ini. Kalau udah, kita akan nyalakan kompornya dan kita akan panaskan terlebih dahulu sampai benar-benar pasirnya ini mengering atau mengeluarkan uap panas yang tinggi. Nah, ini terlihat sudah kering dan terlihat uap panasnya sangat tinggi. Ini sudah panas sekali ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita akan kecilkan apinya. Lalu kita akan tempatkan panci bekas seperti ini. Kita letakkan di atas pasir yang sudah panas. Tujuan penggunaan pasir seperti ini untuk mempercepat penyerapan uap panas yang lebih tinggi dan untuk menanggulangi kegosongan pada bolu karamel nanti ya. Kemudian disiapkan besi atau alat pelapis seperti ini. Kalau teman-teman tidak punya, tidak apa-apa ya, langsung diletakkan ke dalam pancinya. Dan jangan lupa menggunakan api yang sangat kecil untuk menanggulangi kegosongan. Kalau dirasa sudah panas seperti ini, kemudian kita siap panggang. Letakkan loyang bolu pada panci bekas di posisi tengah-tengah yang terlihat seperti di video ini ya. Berhubung panci bekas ini sudah tidak ada penutupnya lagi, kita bisa menggunakan penutup apa saja. Nah, di sini ada dua pilihan. Teman-teman bisa memilih salah satunya. Mau yang berbahan dasar dari aluminium atau yang berbahan dasar dari kaca, itu sama-sama bagus ya. Tunggu kurang lebih 20 menit dalam posisi terbuka seperti ini sampai benar-benar kelihatan buih-buih bolu karamel kelihatan. Nah, di sini saya menggunakan tutup yang dari kaca ya, dengan bertujuan agar hasil bolu karamelnya terlihat dengan jelas. Ini sudah terlihat buih-buih bolu karamelnya semakin meninggi ya. Nah, ini untuk penggunaan apinya bisa terlihat di dalam video seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ini buih-buihnya semakin meninggi. Ini tidak apa-apa ya teman-teman. Nanti kalau sudah mendekat ke tingkat kematangan, buih-buihnya akan mengempis sendiri ya. Ini teman-teman bisa melihat sendiri, buih-buihnya terlihat menghilang dengan sendirinya. Oh ya, untuk ukuran waktu pemanggangannya tidak bisa dijadikan patokan ya teman-teman. Di sini harus disesuaikan dengan suhu panas yang ada pada alat yang digunakan masing-masing ya. Nah, ini sudah terlihat sedikit mengering, itu tandanya sebentar lagi sudah mau matang. Teman-teman perlu ketahui ya,
Untuk memanggang dengan cara seperti ini memang benar-benar butuh kesabaran yang sangat ekstra. Untuk lamanya pemanggangan ini bisa menghabiskan kurang lebih 60 menit atau bisa juga lebih ya teman-teman. Nah, ini sudah terlihat benar-benar kering. Kita akan buka tutup kacanya. Perlu diingat pada bagian tutup kaca ada air yang mengalir. Ini jangan sampai menetes pada bolu ya. Nanti akan bolunya terlihat kempis atau ada tandanya. Jadi akhirnya tidak cantik lagi ya teman-teman. Nah, ini terlihat mudah sekali ya cara buatnya. Tidak pakai ribet, tidak pakai modal besar. Tak perlu beli oven, kita cukup dengan menggunakan barang bekas atau dandang bekas yang sudah tidak dipakai ataupun wajan atau kuali yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membuat berbagai macam perboluan atau aneka makanan yang lainnya. Kemudian kita akan angkat bolunya, lalu kita akan dinginkan terlebih dahulu. Terlihat cantik ya teman-teman, hasilnya full bersarang. Lalu kita pindahkan ke wadah lain. Kita buka dan kita angkat loyangnya. Terlihat hasilnya sungguh memuaskan ya teman-teman. Walaupun dengan alat yang seala kadarnya, kita bisa membuat bolu yang super duper enak dan hasilnya tidak mengecewakan. Nah, ini hasilnya juga terlihat tidak beda dengan yang menggunakan oven. Mari kita akan tes hasilnya seperti apa. Kita iris dengan pisau satu iris saja. Ini hanya sekedar untuk contoh saja ya. Kira-kira hasilnya seperti apa? Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Ini hasilnya benar-benar tidak mengecewakan ya, walaupun tanpa menggunakan oven. Nah, bagi teman-teman yang sudah menonton video saya ucapkan terima kasih. Selamat mencoba, semoga berhasil.